diberikan oleh Allah. Yang pertama sedikit berarti minimal kita 3 kali meminta kepada Allah sedikit blak terbuka 100 juta. Itu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, telah berkata al-faqih Abu Lais As-Samarqandi, radhiya, semoga Allah ridha kepada Abu Lais As-Samarqandi. Haddatsana Muhammad bin Daud, telah menceritakan kepada kami, kata Al-Faqih Muhammad bin Daud, haddatsana Muhammad bin Ja'far Al-Qarabisi, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Sufyan an Umar bin Dinar an Sa'id bin Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, kharaja salasatu nafarin mimman kana qablahum yanbasituna fil ardi fa asabahumul matar. Ini hikayat yang kedua, dasarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa zaman dahulu kala ada 3 manusia sebelum kalian, berarti zaman dahulu. Yanbasituna fil ard, dia menjelajah di atas muka bumi ini. Fa asabahumul matar, dan ketika dia berjalan datanglah hujan yang sangat besar. Falja'u ila gharin, maka dia mencari atau menemukan, mencari perlindungan. Falja'u itu mencari perlindungan, yaitu masuk ke satu guha. Fabainama hum fihi, maka ketika mereka sudah ada di dalam guha, idzan qaddat sakhratun minal jabal, maka jatuhlah batu besar dari gunung. Fa'at baqat alaihim babuhu, maka batu tersebut menutupi guha, pintunya itu, lubang guhanya tertutup oleh batu tersebut. Faqalu afal athar wan qata'al khair, maka mereka yang bertiga mengatakan, waduh, sampai di sini barangkali kita akan meninggal dunia di dalam guha. Walaisa lakum illallahu, tidak ada yang bisa menolong kita semua, mereka semua, terkecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa salihu a'malikum, dan yang bisa menolong dari Allah dan amal soleh orang-orang yang ada di dalam gua tersebut. Yakni annahu qala ba'duhum li ba'din, di antara yang 3 itu berkata salah satu, ud'ullaha bisalihi a'malikum alladhi amaltum fala Allahu yafruju anna. Maka salah satu di antara yang 3 tadi berkata, hei saudara-saudaraku, berdoalah kepada Allah dengan melalui wasilah amal yang soleh. Amal yang soleh,
dengan wasilah amal yang soleh. Berdoalah dengan wasilah amal soleh yang telah kamu amalkan, maka mudah-mudahan Allah akan membuka pintu gua tersebut. Karena sudah didorong oleh 3 orang, batu tersebut tidak bisa bergeser. Faqala rajulun minhum, ada yang pertama dari 3 laki-laki tersebut, mereka berdoa dengan amalnya. Allahumma innaka ta'lamu annahu kana li bintu amin. Allahumma, hai Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui bahwa aku ini, kata laki-laki yang pertama, punya saudara perempuan sepupu yang sangat cantik jelita. Wa annaha kanat ta'jibuni farawadatha an nafsiha. Dan aku sangat kagum, namun bahasa sekarang mah, ia sangat mengharapkan sesuatu dari wanita tersebut. Dan aku sangat kagum, dan aku langsung mengajak wanita tersebut untuk tidur bersama. Padahal saudara sepupu. Fa'abat fa'asobat hajatun syadidatun. Maka dia menolak diajak tidur oleh saudara laki-lakinya yang sepupu tadi. Padahal dia mempunyai kebutuhan yang sangat memang dibutuhkan. Fatatni wa sa'alatani. Maka dia itu pada satu hari, dia itu adalah mempunyai kebutuhan yang sangat dia butuhkan. Dan datanglah wanita tersebut kepada saudara laki-lakinya yang tadi mengagumi wanita itu. Wasa'altani, dan minta pertolonganku. Maka fakultu, kata laki-laki tersebut, la, tidak, aku tidak akan menolong kamu hatta tumakkinini, terkecuali kamu mau tidur bersamaku, min nafsika, aku akan memberikan pertolongan. Gitu. Fa'abat, maka wanita tersebut menolak, tidak mau. Tsumma dzahabat, maka terus wanita tersebut jalan. Artinya kabur dari laki-laki tersebut. Tapi tidak lama kemudian farojaat, datang lagi karena ada kebutuhan. Wa qad asabata hajatun syadidatun. Dia butuh pertolongan, butuh kebutuhan yang sangat mendesak, kebutuhan tersebut. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, anna zauja, kebutuhan wanita tersebut, suaminya sedang keadaan sakit, kana maridon wa kana bainahuma auladu sigarin. Dan itu si suami istri itu, wanita yang tadi dikabungi, sudah punya suami dan sudah punya anak. Anaknya pun dalam keadaan kurang sehat, sama dengan suaminya tadi. Sama-sama kurang sehat. Wa qad asabathumul qahtu, yaitu kurang sehat. Qala fatatni fasa'alatani, datang lagi dia yang ketiga kalinya ke saya, kata laki-laki tersebut, ya Allah. Warabi'ati, bahkan yang keempat, fakultu la, aku tidak akan menolong kamu terkecuali kamu mau tidur bersamaku. Kata wanita tersebut, tetap kekeh tala lakinya. Wahayang-hayang namun kaita awe. Awe itu nu kumaha hadak. Faqalat, maka karena sangat butuh, akhirnya si perempuan itu menyerah. Dunaka santri mah kudu ingat di mana naon dunaka. Dina amil warna kasabaraha siadak. Warna kasalapannya kalimatun eta kasalapan dunaka ai bi mana khudhu, artinya silahkan kalau kamu mau, begitu. Dunaka, mangga. Silahkan kalau kamu mau, aku akan siap untuk ditiduri oleh kamu.
Falamma qa'adat minha maq'adar rajuli min imraatihi, begitu aku mau melaksanakan seperti pelaksanaan suami dan istri, irta'adat, aku bergetar, kata laki-laki itu. Kenapa? Karena seorang perempuan tadi faqalat la yahillu laka an tafika hadzal khatim la illa bihillihi. Kamu tidak berhak mencopot cincinku terkecuali dengan pertikahan. Dengan perkataan itu si laki-laki itu bergetar. Artinya karena takut sama Allah, fatarok tuha, dan aku tinggalkan, tidak jadi dihantam. Paham dihantamnya? Dan dihantam kuperup siadak lain. Tidak jadi. Wawaparot alaiha, dan si perempuan tersebut kabur dari orang tersebut, tapi si wawaparot, si laki-laki itu melaksanakan pertolongannya, tapi tidak jadi ditidurinya, diberikan pertolongan. Kalau butuh uang 5 juta ya dikasih 5 juta. Maka kata laki-laki tersebut, Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu hadza ibtigha'a liwajhika, ya Allah, kalau seandainya engkau tahu dan engkau sangat mengetahui bahwa yang aku kerjakan tadi menghindari maksiat, ibtigha'a liwajhika, karena engkau ya Allah, bukan karena apa-apa, artinya ikhlas, tapi menolong. Papa roja anak, tolong bukakan ya Allah. Nah itu yang berdoa dengan wasilah amal yang soleh. Kan itu amal soleh. Meninggalkan maksiat itu amal soleh. Papa roja anak, maka tolong bukakan ya Allah. Begitu beres berdoa diijabah oleh Allah. Panparojat mimbabil gor parjatan, maka terbukalah, tapi walaupun terbuka si orang tersebut belum bisa keluar, baru ngegeser sedikit saja, untuk manusia tidak masuk, baru angin aja yang masuk. Wa qala al-akhar, waduh, kok dengan amalmu itu kurang, enggak terbuka semua. Giliran saya sekarang yang kedua berdoa. Allahumma innaka ta'lamu annahu kana li abawani syaikhani kabirani. Ya Allah, engkau maha mengetahui bahwa aku ini adalah punya kedua orang tua yang sudah pada tua semuanya. Bapaknya sudah tua, ibunya sudah tua. Wa inni halabtu halaban, dan setiap hari aku selalu memberikan susu kambing kepada kedua orang tuaku. Tapi pada satu saat fajitu Aisyahuma fawajadtuha naimaini. Pada satu hari aku terlambat datangnya membawakan susu untuk kedua orang tua tadi. Begitu aku masuk ke rumah, ternyata kedua orang tuaku sudah tidur dua-duanya. Fakarihtu an auqidhahuma, dan aku sangat tidak mau membangunkan kedua orang tuaku, karena saking tidur lelapnya, kalau dibangunin nanti kasihan. Wa khasyitu ala ghanami, tapi sementara aku sangat khawatir kepada domba-dombaku yang di luar. Tidak ada yang menunggu. Lau taraktuha la du'at minas sibai, kalau aku tinggalkan domba-dombaku, tidak ada yang menunggu kambingku. Aku takut khawatir kambingku dimakan serigala. Satu saat dia kasihan sama orang tua, mau ngebangunin nggak mau. Satu sisi dia khawatir kambingnya dimakan serigala. Maka fataroktu masyiyati, semua dombaku aku biarkan, aku tinggalkan. Wa amsaktu al-ina'a, yang sudah 2 gelas tadi, satu untuk ibunya, satu untuk bapaknya, dipegang menunggu kedua orang tuanya bangun, tidak dibangunin. Bangun, wa amsaktu al-ina'a ala yadi hatta tola al-fajr, itu sampai subuh datang semalam suntuk,
memegang 2 gelas, membangunkan kedua orang tua enggak mau, akhirnya ditunggu dia begadang sambil memegang 2 gelas susu. Wa ghanami fil bariyah, sementara kambingku ada di luar takut dimakan serigala. Subhanallah. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Kalau seandainya ya Allah engkau maha mengetahui pekerjaanku tadi termasuk karena engkau ya Allah, karena kewajiban anak kepada orang tua adalah harus berbuat baik. Kata Rasulullah, kecewalah seseorang ketika dia menemukan kedua orang tuanya sudah tua, dia tidak melayani kedua orang tuanya, dia tidak masuk surga. Kecewalah. Sampai 3 kali Rasul mengatakan kecewalah. Kecewalah orang yang bertemu dengan orang tuanya yang sudah tua, tapi dia masuk neraka. Artinya tidak taat kepada orang tua. Hati-hati dak, ya Allah, mentang-mentang santri bapak siap preman, terus yang ngalawan ke kolot ulah. Hati-hati. Mentah bapak yang mah baderieu ku yang dilawan, ulah. Tetap kudu taat ke orang tua. Sebab itu adalah salah satu jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Marahnya Allah ada di marahnya orang tua. Hati-hati para santriin. Ulah ngabohong wes ya kakolot minta duit yang beli kita padahal dipakai beli rokok yang beli pulsa tolol sih mah. Ulah ngabohong wae. Hati-hati kepada kedua orang tua. Karena kata Rasul, celakalah, kecewalah kalau ada seseorang menemukan kedua orang tuanya sudah tua tapi dia masuk neraka. Artinya dia tidak melayani kedua orang tuanya. Bahkan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang harus saya layani dengan sebaik-baiknya? Kata orang tua, kata Rasul, qala ummuka. Kata orang tadi, thumma man, siapa lagi? Ummuka, thumma man, ummuka. Sampai 3 kali Rasul mengatakan ummuka, summa man, baru abaka, summa man, baru siapa? Qarabatika, saudara sekandungmu. Tetap orang tua dulu. Makanya jangan mentang-mentang bisa ngaji maneh. Kolot bisa ngaji dicarekan kolot. Ulah. Ya mau ditunjuk-tunjuk. Kolot situ buat belajar situ buat aing pantesan ku sia teh belajar bae horeg sia teh bisa nanaon goblok. Ya ulah. Jangan seperti itu kepada orang tua. Harus taat. Jangan mentang-mentang mana jadi kiai kalau tukang macul meni dibelaksekeun kolok siang. Ulah. Tetap kudu dilayan. Sing hati-hati. Dari dinya. Nu mantak orang tersebut memegang 2 gelas sampai subuh datang, orang tua bangun baru susu itu dikasih kepada orang tuanya. Apabila amalku yang seperti itu adalah karena engkau ya Allah, fafarrij anna, bukakanlah pintu gua ini, artinya geserkanlah batu itu. Farjatan ukhra, bergeser dengan amal yang bagus tadi si batu itu, tapi tetap orang itu belum bisa keluar, gesernya sedikit. Maka yang terakhir, wa qalal akhar, yang terakhir, Allahumma innaka ta'lamu anni istajartu ajra'an ya'maluna li kullu rajulin bimuddaini minat ta'am. Ya Allah, aku ini adalah seorang bos kalau zaman sekarang, dan aku punya beberapa pekerja. Setiap hari aku gaji kedua orang tua tersebut dengan 2 mud dari makanan. Kalau beras 2 liter gajinya sehari. Fa'amilu li fawafaituhum,
maka kalau dia bekerja aku langsung kasih itu yang 2 mud. Wa qala rajulun minhum kana amali afdalu fa'atini afdalu. Ada seorang laki-laki yang mengatakan, seorang pekerja itu mengatakan kepadaku, aku ini kerjanya lebih baik, tolong dong tambah gajinya. Itu kalau zaman sekarang. Karena aku lebih baik kerjanya. Tapi ditolak oleh orang tersebut, oleh bosnya. Wa ghadiba, maka dia marah. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, qala ja'a rajulun akhar bi nisfin nahar. Ada satu pekerja kesiangan, datangnya sudah jam 10 atau sudah dhuhur. Famila fi baqiyatin naharihi, maka dia bekerja dari mulai jam 11 atau jam 1 mitlu ma amila ghairu fi yaumi kulli, tapi pekerjaannya sama. Orang yang dari pagi pun bekerjanya, kalau dia membikin sepatunya dapat 10, yang dari jam 11 pun sama 10 begitu. Faro'aitu alla ankuso, dan yang lain mengharapkan bahwa si pekerja yang datangnya siang itu jangan dikasih 2 mud, harus dikurangin karena datangnya juga siang gitu. Faqala rajulun minhum innahu ja'a fi wasdinar. Woi, bos, itu kan datangnya jam 9, jam 10, jangan disamakan dong gajinya walaupun beres pekerjaannya. Wa ana jitu fi awalinar, aku kan datang jam 6 pagi. Jangan disamakan itu gajinya. Fasawiyat bainana bil ujrati, jangan disamakan dalam ujrohnya. Fakultu hal nakosta, apakah kamu akan mengurangi min ujrotika, apakah kamu ingin dikurangi dari pekerjaanmu itu? Kenapa? Karena dia hanya beberapa jam dia selesai sama dengan kamu 10 jam dapat segitu, dia 6 jam dapat segitu. Orang itu malah marah dan dikasih gaji sore tidak diambil. Wataroka ujratuhu, ditinggalkan gajinya. Wadahaba, dia kabur gitu. Fa akhadtu al-madin, maka aku tetap itu bukan hakku yang tidak diambil oleh pekerjaku tadi, adalah hak orang yang kabur itu, kata sila laki-laki ini. Seperti itu. Fazaroat huma paja'a min huma almal, maka dimodalkan yang 2 mud tadi sampai berkembang. Setelah berkembang dibelikan, bisa membeli sapi, bisa membeli kambing, bisa membeli onta dan yang lainnya. Bisa tanahnya juga, kambingnya sudah banyak, ontanya sudah banyak berkembang, mungkin ditinggalkannya 20 tahun. Ya kalau satu tahun mana bisa tuh. 20 tahun ditinggalkan. Pada satu saat orang tersebut datang. Faja'ani ba'da dzalika yatlu min ba'di mashtaddat hajatahu. Maka pas satu saat dia datang kepadaku meminta gaji yang 2 mud tadi. Kenapa? Karena dia sangat butuh pada waktu itu. 20 tahun baru datang lagi. Karena tidak punya beras 1 liter pun, dia datang mau minta beras yang 2 liter yang ditinggalkan hari itu. Ketika dia marah, yang 2 liter tidak diambil. Terus bagaimana? Faja'a minhuma almal. Fastaraitu min dzalikal baqar. Hei pekerjaku, kamu kan tinggalkan yang 2 mud tadi, harta kamu di aku, dan aku modalkan. Tuh hasilnya lihat, kambingnya sudah berapa, sapinya sudah berapa, ontanya sudah berapa, silahkan kamu ambil. Itu amal soleh bukan? Amal soleh. Kalau kita mah, mana bagi 2 dong, kalau kita kan begitu. Kalau zaman sekarang apalagi, duitnya diambil semua. Enggak begitu juga korupsi zaman sekarang, diambilin semua. Faja'ani ba'da dzalika min ba'di mastadat undur kullu syai'in hahuna fakhudhu, silakan ambil semuanya. Kata laki-laki tersebut berdoa kepada Allah, Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha wajhika. Kalau aku mengerjakan, memodalkan 2 mud tadi sampai segitu banyak kambing, onta dan sapinya, dan aku kasih semuanya, itu termasuk pekerjaanku yang ikhlas
karena Engkau ya Allah, paparija anna, tolong bukakan pintu gua ini buat kami semuanya. Fanfaraja anhum, maka yang ketiga sudah beres baru terbuka itu batu semuanya. Fakharaju, maka mereka yang tiga itu keluar. Ini cerita adalah minha waruya hadal khobar aidan Nu'man. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu cerita daripada Rasulullah. Kana yahdutsu haditsar raqim wa dzakara hadzal hadis, dan di sini juga ada yang meriwayatkan yaitu Raqim, dan disebutkan juga hadis ini oleh Raqim, dan juga selain daripada Nu'man hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dengan kalimat atau kata-kata redaksi yang berbeda, tapi tujuan sama. Apa artinya cerita ini buat kita? Maka kita diperbolehkan berwasilah kepada amal soleh kita sendiri. Seperti tadi sudah zikir ada tawadhu, ya Allah, kalau zikir ini ikhlas, tolong besok saya berikan keluar. Lamun hayang dunia, orang geus udah kerwaridan, saya ada kerwaridan enak. Ya Allah, aku sudah membaca syahadat sholawat 1000. Kalau seandainya syahadat sholawatku itu karena Engkau ya Allah, tolong aku berikan, jangan wanita dulu, beri, jangan kawin kena sama urusan anak. Jangan wanita dulu, berikan aku ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan aku bisa membaca kitab. Begitu dibuka kitab nak macana acak-acak, berarti siya terhilas tolol. Itu atuh, dipenta, terus dipenta. Itu. Jadi ini adalah pendidikan buat kita semuanya. Kalau kita punya amal yang ikhlas, jangan diomong-omongin ke tetangga, jangan diomong-omongin ke teman-teman. Kita harus ngomong kepada Allah kalau kita punya kebutuhan. Insya Allah, kata Rasul dengan hadis yang tadi diceritakan, akan diberikan oleh Allah. Yang pertama sedikit berarti minimal kita 3 kali meminta kepada Allah, sedikit, blak, terbuka. 100 juta. Itu. Tapi ulah putus asa, terus minta ningaing ke 10 kali can semet-met ajan. Atau berarti ikhlas ya berarti. Gitu ya. Hari ikhlas itu Allah langsung diberikan. Nah itu cerita yang kedua. Hikayatun qala al-faqih radhiyallahu, yang ketiga Gus ya, Gus puting, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan itu jadi satu pendidikan buat kita semuanya. Dalam beramal kita harus ikhlas, dan kalau kita ikhlas bisa meminta bertaqarrub kepada Allah dengan amal soleh kita, berwasilah ingin dihasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diberikan oleh Allah yang pertama sedikit berarti minimal kita 3 kali meminta kepada Allah, sedikit, blak, terbuka. 100 juta. Itu. Tapi ulah putus asa, terus minta ningaing ke 10 kali can semet-met ajan. Atau berarti ikhlas ya berarti. Gitu ya. Hari ikhlas itu Allah langsung diberikan. Nah itu cerita yang kedua. Hikayatun qala al-faqih radhiyallahu, yang ketiga Gus ya, Gus puting, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan itu jadi satu pendidikan buat kita semuanya. Dalam beramal kita harus ikhlas, dan kalau kita ikhlas bisa meminta bertaqarrub kepada Allah dengan amal soleh kita, berwasilah ingin dihasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.